sungai mengalir indah bersamudra. Oh, itu Ninja Hattori. Jadi pengalaman ini akan gue bagikan ketika gue naik gunung Pangrango bareng anak-anak Sentiong, bareng anak-anak. Gue belajar ngomong di depan kamera karena kan biasanya kan gue ngomong jawab sama orang langsung, tapi sekarang gue depan kamera langsung latihan bicara. Ya walaupun gak sebagus atau wah orang-orang pada umumnya atau orang-orang yang biasa ngomong depan kamera, yang apa, kita akan terus berlatih dan berlatih sampai pada akhirnya titik temunya kita akan contoh bicara depan kamera gitu. Jadi gini, gua mau bercerita tentang pendakian gunung lewati lembah sungai mengalir indah bersamudra. Oke. Ketika gua naik gunung gede Pangrango, perjalanan itu motor Suprabit itu kayaknya belum servis sepertinya ya. Pas gua balik itu turun mesin pas gua balik. Terus gua mau bercerita lagi tentang, ingat ya, waktu gua ke Pangrango itu gua bareng Emen yang jokiin gua yang di belakang sebagai apa ya bilang, kalau dibilang bukan penumpang sih ya, sebagai orang yang di belakang lah, bukan joki pokoknya gitu. Selama gue dalam perjalanan itu gue mendapatkan banyak sekali masalah. Motornya si Belo Mio Vino, bukan Vilano yang terbaru. Mio Vino nya tuh masuk, karena kan banyak kecil, dia masuk lubang jeder. Di lubangnya itu banyak masuk, dan pada akhirnya diangkatlah tuh motor, dibenerin, tapi copot dulu bannya, terus dibawa, bukan langsung bawa motornya sekalian gitu. Terus banyaklah temen yang rantainya putus atau rantainya ngadat atau motornya ngadat, pokoknya banyak banget. Terus lanjut next, hujan-hujanan, kita nginep dulu di kayak base camp sih, tapi itu kayak rumah makan juga. Di atas perempatan Cimacan itu ada nama base camp, warung makan Mama. Bukan Mama Dede ya, bukan warung makan Mama. Tapi di bawah tempat base camp itu ada desa SDN negeri Larahan. Nah itu di tempat itu tuh dulu gue pernah ikut ekspedisi pendidikan, pernah ngajar situ juga, ngajar murid situ juga. Banyak kisah, nanti kita ceritakan kisah itu, tapi ini kita menceritakan kisah pendakian dulu. Jadi ketika gue turun, gue ketemu lagi Pak Agun, menyapa lagi Pak Agun. Gue bilang sama Pak Agun kalau gue sama anak-anak lagi naik di atas gitu. Setelah kita beristirahat di tempat Mama Dede, gue nengokin Pak Agun, gue balik lagi ke atas. Sebelum pendakian dimulai, kita makan dulu, makan mie di daun pisang rame-rame panjang gitu, pada makan mie rame-rame. Setelah itu pendakian dimulai ke atas. Saat pendakian ke Gunung Gede Pangrango itu, jadi itu ada ranger turun bawa tanduk. Mereka kalau nggak salah ada 2 apa 3 4 orang lah. Kita para pendaki suruh turun. Mereka bilang apa? Ada yang kedinginan mati. Ya udah, kita jadi turun ke bawah. Dan pendakian pun tidak sampai ke atas. Selesai itu kita mau beranjak pulang. Sebelum kita pulang, semua nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, aman semuanya. Sampainya gue di rumah, motor gue turun mesin, terus apa ya? Gue kena dompok. Jadi itu di kaki gue paling belakang itu, di bagian lutut gue, di bagian belakang itu gue kena dompok. Dompok tuh kayak semacam gember-gember kayak ada isi airnya, cuma tuh gatel banget. Oh, digaruk sakit banget, pokoknya isinya kayak gember-gember gitu, kayak ada isi airnya. Itu bener-bener sumpah gatel banget, nggak bohong.
battle-nya luar biasa ya pokoknya teman-teman. Jadi gue udah ke klinik yang dekat ring road tuh nggak mempan juga, disuntik nggak mempan juga. Akhirnya tetangga gue namanya Siti, Positi, bilang ke gue, Trik, kita ke Rumpi itu sudah meninggal almarhumah ya, ibu-ibu bagiannya Rumpi lah. Itu ternyata masih saudara sama Febri, teman tongkrongan gue namanya Febri. Nah ketika gue sama Siti ke situ, gue berobat. Jadi itu ketika gue berobat itu, jadi dia cuma ngasih air putih sama kayak daun bayam-bayam gitu, ditempelin, nasinya dingin. Gue datang malam gitu, suruh istirahat tapi sambil minum air putih yang udah dibacain. Alhamdulillah besoknya gue kempes. Waktu itu gue masih kerja di sablon yang di dekat daerah Pelamboyan ya. Nah gue jadi kedik gue ngedairin sampai kering tuh sablonan ya kan. Terus ketika itu gue lupa ya kalau waktu gue udah izin sama mandornya orang Bandung, ada main juga sama cewek, pokoknya dia mandornya nakal lah, nggak bagus. Itu mandornya kamu ini karena kamu nggak masuk kerja, nah kaki kamu kena dompok ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah kaki gue kena dompok gara-gara gue nggak masuk kerja ya, tapi itu sebenarnya gara-gara emang udah kena penyakit gitu kan. Itu karena kencingin kodok katanya, Heropi sih gitu, tapi percaya nggak percaya lah gue sama kayak gituan. Terus next cerita gue akhirin di Pangkalango. Gue akan beralih ke cerita orang yang mungkin temen juga ya, temen di dia tuh kerjaan, namanya Mas Saifullah. Dia safety man ya, dia kerjanya sebagai safety pengamanan lah, buat safety man. Nah itu dia pernah naik gunung ke Rinjani. Jadi ketika dia naik gunung Rinjani itu ada temannya 2 yang nggak berhasil naik ke atas karena kelelahan. Nah sebagai gantinya ya juru kunci atau orang-orang biasanya atau penunggu gunungnya lah, pokoknya dia bilang kalau sebelum sampai ke atas, kalau nggak ada yang sampai ke atas harus ada yang diritualkan. Jadi baju 2 kaos kesayangannya dia harus diberikan. Nah dia taruhlah di atas puncak jurang Rinjani paling atas 2 bajunya itu untuk ya ritual, entah tumbal atau gimana kita nggak tahu ya, pokoknya untuk ritual aja. 2 baju kesayangannya dia ditaruh di sana untuk ritual 2 orang yang nggak berhasil naik, namanya Mas Saifullah. Jadi gitu. Terus gua akan cerita tentang Rinjani. Jadi itu kan Pangeran Rinjani menunggu kekasihnya. Nah ketika Pangeran Rinjani itu menunggu kekasihnya, dia menyerupai seekor monyet besar gede. Terus kata guru kuncinya bilang kalau naik ke atas kalian menemui monyet yang berdiri besar, monyetnya kalian termasuk orang yang beruntung. Nah ketika Mas Saifullah naik ke atas, dia menemui monyet ternyata gede, tinggi, di kiri jalan mereka dekat jurang, tapi mereka nggak berani untuk mengganggu atau nyapa. Dia lurus diem aja. Nah monyetnya itu jadinya ada di samping kiri itu. Jadi cerita temennya, kita melihat monyet ya. Nah, itu jelmaannya Pangeran Rinjani itu. Terus akan bercerita lagi tentang setelah dia sampai di atas, dia bilang nangis berembes matanya karena perjuangan banget melalui gunung-gunung tinggi gitu kan. Setelah itu gua akan cerita kalau dia menyampaikan ini yang pertama dan yang terakhir. Dia naik gunung, dia ngeliat YouTube katanya yang naik gunung
kabar atau berita itu kalau Rinjani itu sedang meletus. Nah, si Saifullah ini teman-temannya ini saling interaksi kan, saling ngomong, saling chat lah, bilang gimana kalau kita saat berada di sana gunung sedang meletus, ya kita akan ambiar semuanya hancur gitu. Tapi kan untungnya mereka saat gunung meletus mereka nggak ada di situ gitu. Tapi alhamdulillah selamat ya, alhamdulillahirabbil alamin gitu, selamat dan juga nggak terkena gunung letusan Rinjani. Oke, jadi gitu sih teman-teman, kita ngobrol gitu. Tapi ini obrolan tadi kan mengenai pendakian. Sekarang kita akan ngobrol dengan ekspedisi pendidikan kita sewaktu di BSI. Jadi waktu ekspedisi pendidikan itu aku ikut ke Cianjur belajar anak-anak SD. Situ ada yang suka sama aku, namanya Deswita. Halo Deswita, kalau kamu ngelihat video aku, tapi kalau kamu nggak ngelihat video aku ya nggak apa-apa, yang penting aku udah nyapa. Halo Deswita. Jadi Deswita itu dulu kalau aku saat ngajar di SD Negeri Larahan Cianjur, dia tuh mata gini, kedip gini matanya gitu. Kalau ngeliatin aku sering ngeledekin dia,